Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Farida Wayuni. Saya adalah salah seorang dosen pengampu mata kuliah Fisika Radiodiagnostik di Prodi D3 Radiodiagnostik dan Radioterapi di ITKM Widya Cita Husada Kepanjen, Malang. Mata kuliah Fisika Radiodiagnostik ini merupakan salah satu mata kuliah inti atau wajib di Prodi D3 Radiodiagnostik dan Radioterapi, serta salah satu mata kuliah yang masuk dalam ujian kompetensi nasional radiografer. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu membahas tentang prinsip dasar pembentukan sinar X dan gambaran diagnostik dengan media lainnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari gambar hasil radiograf sebagai dasar untuk upaya memperoleh gambar yang optimal, dan pemberian radiasi yang minimal untuk meminimalisir terjadinya efek radiasi, yaitu efek stokastik maupun efek deterministik. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah konsep fisika radiognostik, yang kedua adalah prinsip dasar kemagnetan, yang ketiga adalah penerapan aspek fisika pada pencitraan diagnostik, yang keempat adalah basic science pada quality image, yang kelima adalah efek fotografik dan mekanisme fluoresensi, yang keenam adalah radiographic quality atau kualitas dari hasil radiograf. Untuk selanjutnya yang ketujuh adalah radiasi sinar X dan radiasi hambur, yang kedelapan adalah pengaruh faktor geometri, yang kesembilan adalah efek radiasi sinar X terhadap gambaran radiografi, yang kesepuluh adalah filter sinar X, dan yang ke-11 fluoroskopi, dan yang ke-12 adalah intensifikasi gambar. Dalam proses pembelajaran fisika radiognostik, yang pertama kami menggunakan metode ceramah, yang kedua adalah metode diskusi di kelas, yang ketiga adalah metode demonstrasi atau simulasi terkait dengan teori dan praktek yang hubungannya dengan fisika radiognostik. Pada perkuliahan ini, saya selalu menggunakan referensi dengan jurnal-jurnal nasional maupun jurnal internasional dan referensi terkini yang membahas terkait dengan fisika radiognostik. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan itu meliputi yang pertama adalah PPT atau slide, yang kedua adalah saya menggunakan modul fisika radiognostik yang sudah ber-ISBN. Untuk penyusunnya adalah saya sendiri bersama tim, dan yang ketiga adalah dengan modul praktikum fisika radiognostik. Untuk kegiatan praktek kami biasanya melakukan di laboratorium radiologi ITKM Widya Cita Husada. Adapun untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah ini, yaitu pada saat perkuliahan di awal, saya selalu menampilkan RPS, rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah fisika radiognostik, serta kontrak perkuliahan. Adapun di dalam kontrak perkuliahan, nantinya mahasiswa mengetahui persentase nilai dari mata kuliah fisika radiognostik sehingga mereka bisa mengatur strategi agar mendapatkan nilai yang maksimal. Adapun untuk persentase nilainya terdiri dari yang pertama adalah kehadiran 10%, UTS 25%, UAS 25%, berikutnya adalah praktikum 30%, dan yang terakhir adalah tugas 10%. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran pada saat perkuliahan fisika radiodiagnostik di kelas. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pertemuan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan hari ini adalah terkait dengan filter sinar X. Tapi sebelum kita mulai pembahasan hari ini, maka review ya untuk pertemuan kemarin, yaitu tentang radiasi dan sinar X. Nah, kira-kira adakah yang masih ingat terkait dengan pengertian radiasi? Oke, silakan Dia. Perkenalkan, nama saya Dia. Saya ingin menjelaskan tentang radiasi, yaitu radiasi adalah energi yang terpancar dari materi atom dalam bentuk partikel atau volume. Oke, bagus sekali Dia. Untuk sinar X-nya sendiri, ada yang bisa menjelaskan terkait dengan sinar X?
Oke, silakan Amanda. Sinar X adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer sampai 100 meter. Oke, terima kasih ya sudah melihat materi minggu kemarin ya. Untuk materi hari ini kita lanjutkan yaitu tentang filter sinar X. Nah, sebelum lebih jauh terkait dengan filter sinar X, maka kita yang pertama harus tahu tentang radiodiagnostik ya. Jadi radiodiagnostik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara melihat bagian dalam tubuh manusia dengan menggunakan radiasi. Nah, biasanya yang digunakan untuk radiasinya sebenarnya adalah sinar X. Nah, salah satu komponen dari sinar X itu sendiri selain tabung sinar X, di dalamnya juga ada filter sinar X, di mana nanti hubungannya dengan proteksi radiasi pada pasien. Jadi diutamakan pasien untuk apa? Meminimalisir terjadinya efek stokastik maupun efek deterministik ya. Karena untuk radiasi sinar X selain mempunyai manfaat yang sangat besar ya, tetapi ketika kita tidak menggunakan sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur, ternyata bisa merugikan bagi kesehatan manusia. Nah, itu tentunya kita belajar terkait dengan komponen-komponen tabung sinar X serta bagaimana cara memilih bahan material yang baik untuk filter sinar X seperti itu. Nah, nanti yang kita pelajari terkait dengan filter sinar X di sini ternyata sebenarnya ada filter bawaan, ada filter tambahan. Nah, seperti itu. Baik, untuk materinya ya, sebelum kita menentukan bahan material dari filter sinar X, maka yang harus di dalam kalian adalah mengenai sifat-sifat sinar X. Nah, sifat sinar X sendiri yang pertama adalah sinar X mempunyai panjang gelombang 10 pangkat min 11 meter sampai 10 pangkat min 8 meter. Ya, jadi artinya ketika kita menggunakan panjang gelombangnya semakin besar, maka energinya yang diterima oleh materi atau bahan itu semakin kecil. Ingat bahwa energi radiasi selalu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Energi sama dengan Hc per lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang. Nah, kemudian ya, untuk sifat sinar X yang kedua apa? Yaitu frekuensinya, nilainya berapa? 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Ya, tadi untuk pemilihan karakteristik dari frekuensi sendiri itu juga menentukan di mana energi radiasinya. Semakin besar frekuensinya, maka energi sinar X itu juga semakin besar. Nah, ini karena hubungannya antara energi dengan frekuensi adalah sebanding. Ya, jadi kalau hubungannya kita pemilihan untuk energi yang kita gunakan, nanti semakin kita tinggikan nilai frekuensinya, maka energinya juga semakin besar. Seperti itu. Nah, kemudian sifat berikutnya apa? Sinar X itu dapat menembus bahan. Ya, nah, bagaimana untuk proses terjadinya untuk bisa menembus bahan? Ini tergantung dari faktor eksposi yang diberikan, yaitu tegangan tabung atau satuannya yang kita kenal untuk pemeriksaan radiologi adalah Kelvinnya, kilovoltnya. Semakin besar kalian pemilihan faktor eksposi Kelvinnya, maka daya tembus ya itu akan semakin besar. Maka pemilihan daya tembus itu Kelvinnya juga harus tepat untuk pemeriksaan radiologi. Nah, sifat berikutnya adalah sinar X itu ternyata mengalami hamburan. Ya, jadi nanti ada kalian hubungannya dengan radiasi primernya sama sekunder. Kalau energinya diserap seluruhnya, ya berarti dia tidak mengalami hamburan. Tapi ketika ternyata ada sebagian yang tidak diserap, maka dia bisa mengalami hamburan atau terhambur atau hubungannya dengan radiasi sekunder. Nah, berikutnya sifat sinar X adalah penyerapan. Sinar X ini dapat diserap oleh suatu bahan. Jadi hubungannya dengan kepadatan suatu bahan. Semakin padat bahan tersebut, maka penyerapannya dari sinar X-nya juga semakin besar.
Jadi hubungannya dengan densitas suatu bahan. Nah, berikutnya apa? Efek fotografik. Nah, di sini kita tahu bahwa sinar X itu dapat menghitamkan emosi film, ya, dengan proses apa? Kimiawi. Yang tentunya kalian nanti belajar di lab radiologi hubungannya dengan processing film. Nah, berikutnya fluoresensi ya. Jadi ketika sinar X itu berinteraksi dengan zat atau bahan, ternyata dia bisa memendarkan cahaya, tapi interaksinya dengan zat tertentu, tidak semua zat. Kemudian ionisasi. Nah, sinar X itu bisa mengionisasi partikel dari suatu zat. Dan yang terakhir, yaitu bisa menimbulkan perubahan biologis pada jaringan tubuh manusia. Nah, inilah sifat yang bisa digunakan untuk pengobatan biasanya atau radioterapi. Ya, jadi kita lihat fungsinya. Kalau diagnostik, berarti hubungannya mendiagnosis penyakit, energinya lebih kecil daripada ketika digunakan untuk radioterapi. Nah, untuk pesawat sinar X-nya sendiri, ya, komponennya di sini bisa kita lihat di gambar. Ada katode, itu adalah sumber elektron, ya. Kemudian ada anode, dia adalah sumber sinar X-nya tadi yang sebagai targetnya, ya. Kemudian ada rotor, stator, kemudian ada filter, dan kemudian ada X-ray beam-nya, ya. Itu adalah nanti bekas sinar X-nya keluar dari X-ray beam-nya itu. Seperti itu. Nah, untuk proses terjadinya sinar X, ini kita simak videonya biar kalian lebih paham secara detail. Baik, saya putarkan videonya. Production of X-rays. The lab setup shown here was designed by Coolidge, and hence it is called Coolidge tube. It contains a highly evacuated glass bulb containing a cathode, which is a tungsten filament, and anode, which is a target made up of metal of high atomic weight. The pressure inside the bulb is maintained at 10 to the power of -6 millimeters mercury. When the cathode is heated by passing a current through it from a low-tension battery, it emits cathode rays. These rays are nothing but electrons. The filament is surrounded by a molybdenum cylinder, which is kept at a negative potential to the filament. This repels the electrons further, and hence the electrons form a fine pencil beam at the center of the cylinder. This pencil beam is also accelerated by the cylinder towards the target. The target is made up of a copper block in which a piece of tungsten or molybdenum is fixed. High thermal conductivity is used to carry away the heat generated to the cooling setup. Here we use copper, which is a good conductor of heat and can take the heat away from the molybdenum metal towards the water cooling system. The target is also tilted at an angle of 45 degrees, causing the electrons to hit at an angle. This will produce the X-rays almost perpendicular to the electron beam. A very high potential of 20 kV is applied between the source and the target. Due to the high potential difference, the electrons are accelerated towards the anode and it hits the metal. When it hits, the kinetic energy is transferred to produce X-rays. The intensity of the X-rays depends on the number of electrons striking the metal target. So, if we can increase the rate of electrons emitted by the filament by increasing the current flowing through the filament, then we can increase the intensity of the X-rays. Baik ya, tadi kita sudah melihat proses terjadinya sinar X. Jadi kira-kira untuk kesimpulannya proses terjadinya sinar X bagaimana? Nah, ternyata di dalam tabung sinar X itu tadi ya sudah saya jelaskan bahwa ada katoda dan anoda. Nah, katoda itu lainnya ya itu adalah hubungannya dengan filamen, ya filamen sumber elektron. Ketika kita ya memberikan aliran listrik transformator ya kepada katoda, kemudian kita panaskan dengan suhu yang sangat tinggi sekitar 2000 derajat
tinggi, ya, maka elektron tersebut menuju ke targetnya, yaitu anoda. Ya, maka di anoda tadi mendadak dihentikan elektronnya, ya, kemudian dibentuklah 1% sinar X, 99% jadi panas. Nah, yang digunakan di sini hanya 1% sinar X untuk diagnostiknya. Yang 99% di mana? Ditiadakan oleh radiator pendingin. Tadi kan ada pendinginnya. Nah, panasnya ada di situ. Kemudian kita yang gunakan adalah 1% yaitu. Bisa dipahami ya semuanya? Oke, nah sekarang terkait dengan filternya sinar X ya. Tadi kita sudah tahu terkait dengan komponen-komponen dari tabung sinar X, kemudian di dalamnya itu terdapat filter sinar X. Nah, di sini untuk pengertian dari filter sinar X itu sendiri adalah suatu bahan atau material yang dapat menyerap ya foton dengan energi rendah ya dan mentransmisikan energi yang tinggi. Nah, seperti itu adalah filter dari sinar X, sehingga untuk filternya bahannya harus mempunyai nomor atom yang tinggi. Seperti itu. Sehingga nanti tujuannya adalah dapat meningkatkan interaksi radiasi antara bahan dengan sinar X-nya itu melalui efek fotolistrik atau biasanya disebut dengan efek absorption fotoelektrik, dengan foton berenergi rendah dan meneruskan energi tinggi untuk pembentukan gambaran yang sesuai dengan kriteria radiograf yang diinginkan. Kita ingat bahwa kriteria radiograf yang kita inginkan meliputi apa saja? Ada ketajaman, kontrasnya, detailnya, densitasnya. Jadi hubungannya dengan penampakan anatomi pada tubuh manusia biar terlihat lebih jelas. Seperti itu. Nah, untuk tahapan interaksi radiasi sendiri itu meliputi apa saja? Yang pertama ada efek fotolistrik. Jadi efek fotolistrik itu adalah ketika ada sinar X, ya, dia akan diserap seluruhnya energinya oleh materi itu sendiri, ya. Nah, itu adalah peristiwa efek fotolistrik. Biasanya energinya rendah, ya, untuk radiasi sinar X-nya sehingga bisa diserap seluruhnya oleh bahan. Nah, kemudian ada efek Compton. Efek Compton sendiri itu adalah peristiwa ketika ada radiasi sinar X, ya, itu sebagian energinya diserap dan sebagiannya dihamburkan. Dan berikutnya adalah produksi pasangan. Nah, produksi pasangan itu sendiri adalah peristiwa ketika ada radiasi sinar X-nya, ya, di mana energinya yang digunakan sangat besar sekali dan nanti untuk membentuk adanya positron dan elektron. Atau kuantitas dari sinar X. Kemudian ada waktu eksposi, itu hubungannya dengan lama penyiaran. Jadi semakin lama waktu yang kita gunakan, maka dosis yang diterima oleh pasien ketika kita melakukan pasien dengan sinar X terpapar, jaringan muka kulit akan memberikan dosis cukup besar. Nah, sehingga untuk melindungi jaringan permukaan kulit, maka di sini perlulah adanya filter. Ya, dia untuk dosis yang diterima oleh kulit lebih kecil. Ya, jadi filternya itu perlu ditempatkan di antara tubuh pasien dan juga kandung sinar. Nah, sehingga dalam pemeriksaan radiologi untuk berkas sinar X itu diserap dengan 3 tingkatan yang berbeda, ya. Yang pertama adalah tabung sinar X dan fungsinya. Kemudian yang kedua adalah lembar logam yang diletakkan pada jalur berkas sinar X, ya. Ini biasanya adalah filter tambahannya, dan yang terakhir adalah pada pasiennya. Dan untuk jenis-jenis filter sinar X itu ada 2, ya. Jadi yang pertama adalah filter bawaan atau inherent. Itu adalah filter
ya, tabung kaca ya. Jadi kacanya itu tadi adalah berupa filter bawahan. Nah, kemudian yang kedua adalah filter tambahan ya, adalah bahan penyerap yang terletak pada jalur berkas sinergik dari tabung menuju pasien. Jadi filter tambahan ini biasanya berupa lembaran dengan ketebalan tertentu, dan bahan filter yang digunakan dalam radiologi diagnostik itu biasanya berupa aluminium ya. Nanti kita tahu bahwa aluminium itu warnanya adalah 15. Nah, berikutnya adalah cara kerja filter sinergik ya. Ketika sinergik mengenai materi, sebagian sinar yang masuk ditransmisikan melalui materi dan sebagian lagi diserap oleh materi, sehingga jumlah yang diserap bergantung pada koefisien penyerapan langsung material dan cenderung menurun untuk foton datang dengan energi yang lebih besar. Jadi untuk penyerapannya itu terjadi ketika sinergik dengan energi yang cukup menyebabkan tukar energi elektron transisi dalam atom-atom bahan penyerap. Kemudian energi dari sinergik ini digunakan untuk membalikkan atom dan tidak lanjut melewati materi. Jadi diserap seluruhnya untuk radiasi sinergiknya di bahan tersebut. Nah, untuk keuntungan dan kekurangan filter sinergik, yang pertama adalah untuk mengurangi dosis pasien. Jadi keuntungannya apa? Mengurangi dosis pasien ya, untuk proteksi radiasi, apapun perlindungan permukaan kulit ya untuk pasiennya. Nah, kemudian yang kedua keuntungannya adalah menghilangkan bekas sinergik berenergi rendah sehingga dapat meminimalisir dosis. Dan untuk kerugiannya yang pertama adalah mengurangi intensitas sinar ya, karena kalau misalnya ada bahan tambahan filternya berarti intensitasnya semakin berkurang. Dan yang kedua adalah meningkatkan beban tabung. Yang ketiga adalah waktu meningkat berpengaruh terhadap pergerakan pasien. Apalagi kalau misalnya pasiennya kooperatif ya, kan perlu tindakan yang cepat sehingga kita juga sebenarnya menjaga dari proteksi radiasinya itu untuk meminimalisir terjadinya efek radiasi pada pasien. Oke, berikutnya ada contoh kasus ya. Ini adalah salah satu soal di ujian kompetensi radiografer. Jadi untuk uji kompetensi nasional itu ada soalnya ketiga ya. Ini adalah salah satu soalnya, yaitu seorang radiografer dalam mengelola unit radiologi rumah sakit menyusun SOP atau standar operasional prosedur radiografi untuk daerah Pulau Belakang. Nah, digunakan tegangan tabung di atas 70 kV untuk menghasilkan kualitas radiografi yang optimal. Untuk itu diperlukan modalitas pencegahan yang dapat menekan dosis radiasi pada kulit pasien. Nah, apakah yang harus disediakan oleh seorang pengelola unit radiologi? Nah, itu nanti mohon untuk kasus ini dikerjakan. Kalian tulis ya di paper, kemudian nanti setelah selesai maka dikumpulkan melalui Google Classroom atau grup kita, nanti kita diskusinya melalui grup pembelajaran kita. Nah, untuk hari ini materinya sudah cukup ya, karena ini menyimak video, kemudian diskusi, kemudian hubungannya dengan materi yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, maka mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu, silakan. Oke, silakan Mas Ikhtiar ya. Ya, silakan Mas Ikhtiar. Menjelaskan bagaimana filter sinergik yang dilihat dalam radiologi untuk melakukan pemeriksaan radiografi pada pasien. Oke, sangat bagus sekali ya pertanyaan dari Mas Ikhtiar. Untuk menentukan filter yang ideal ya, yang pertama kita harus tahu material tersebut ya yang kita tentukan atau yang kita pilih harus memiliki sifat penyerapan. Nah, jadi yang pertama adalah sifat penyerapan dari sinergiknya sendiri. Untuk foton berenergi rendah dia bisa menyerap seluruhnya, tetapi untuk yang energinya yang tinggi dia bisa ditransmisikan. Nah, kemudian yang kedua kita harus memperhatikan bahwa